Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tes intelijensi umum PIU materi barisan bilangan. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Barisan bilangannya adalah 17, 16, 14, 11, 7 dan bilangan setelahnya adalah. Kita coba lihat pola yang terjadi. 17 ke 17 selisihnya adalah 0. 17 ke 16 selisihnya 1. 16 ke 14 selisihnya adalah 2. 14 ke 11 selisihnya adalah 3. 11 ke 17 selisihnya adalah 4. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk selisih 7 dengan bilangan berikutnya adalah 5, karena selisihnya membentuk pola 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, sehingga 7 kurang 5 hasilnya adalah 2. Jawaban yang benar adalah C. Ya, gampang ya. Kita lanjut soal nomor 2. Dua, 3, 5, 8, 13, 21. Kita perhatikan kembali bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5, ya kan? Nah, begitu pula kalau 3 tambah 5 hasilnya sama dengan 8. 5 tambah 8 hasilnya 13. 8 ditambah 13 hasilnya 21. Maka bilangan setelahnya adalah 13 ditambah 21 hasilnya adalah 34. Maka jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut soal yang ketiga. Barisan bilangannya adalah 2, 3, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 18 dan bilangan setelahnya itu apa? Nah, jadi kita akan mencari 2 bilangan setelah 18. Kalau misalkan kita gunakan pola seperti cara yang pertama, kita coba lihat terlebih dahulu. 2 ke 3 itu ditambah 1. 3 ke 3 itu ditambah 0. 3 ke 5 itu ditambah 2. 5 ke 6 itu ditambah 1. 6 ke 9 ditambah 3. 9 ke 11 ditambah 2. 11 ke 15 ditambah 4 dan 15 ke 18 ditambah 3. 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3. Dari pola ini kita tidak bisa mengenali
polanya. Ya, jadi kemungkinan polanya itu adalah melompati satu bilangan. Kita coba ya. 2 melompati 3, selisihnya 1. 3 melompati 5, selisihnya 3. 6 ke 11, selisihnya 5. 11 ke 18, selisihnya 7. Dari sini kita bisa lihat penjumlahannya sendiri itu selisihnya 2. Kalau di sini tambah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, berarti dari 18 ke jalan setelahnya adalah ditambah 9. 18 ditambah 9 hasilnya berapa? 27. Maka kita mencari bilangan yang sebelum 27. Kita ambil bilangan berikutnya, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 9 ditambah 4, 9 ke 15 ditambah 6, maka 15 ke bilangan berikutnya ditambah berapa? Dari sini selisihnya juga ada 2, 4, 6, berarti selisih berikutnya adalah 8. Sehingga 15 ditambah 8 sama dengan 23. 27, jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Satu, 4, 9, 16, 25. Kalau kita perhatikan dengan cermat, di sini adalah 1 itu sama dengan 1 kuadrat, 4 itu sama dengan 2 kuadrat, 9 itu sama dengan 3 kuadrat, 16 itu sama dengan 4 kuadrat, dan 25 itu adalah 5 kuadrat. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Bilangan berikutnya adalah 6 kuadrat, hasilnya adalah 36. 7 kuadrat, hasilnya adalah 49. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut soal berikutnya. Dari sini kita bisa langsung kenali kalau misalkan barisannya naik turun berarti itu kita harus melompati satu bilangan, dari 1 langsung ke 0. Selisihnya adalah dikurangi 1. Selisihnya adalah 1. Dari 0 ke min 1. Selisihnya adalah 1. Dari 2 ke 3 ditambah 1, maka di sini juga harus ditambah 1, sehingga hasilnya adalah 4. Jawaban yang benar adalah D. Intinya, untuk mengenali pola bilangan dari suatu barisan bilangan itu, yang pertama adalah kita coba cari hubungan dari bilangan pertama ke bilangan kedua, 2 ke 3, 3 ke 4, dan seterusnya. Kalau kita tidak memperoleh
hubungan itu, maka kita coba lompati satu bilangan. Kita cari hubungan bilangan pertama ke bilangan ketiga, bilangan ketiga ke bilangan kelima, dan seterusnya. Bilangan kedua ke 4, 4 ke 6, dan seterusnya juga. Dan kalau kita tidak peroleh pola-pola itu, maka kemungkinan barisannya itu adalah kemungkinannya adalah ya barisan bilangan kuadrat atau pangkat 3 atau juga bisa dalam Fibonacci. Nah, Fibonacci itu yang mana? Fibonacci itu seperti soal yang tadi adalah 2, 3, 5, 8. Jadi misalkan 5 adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Itu Fibonacci. 8 adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Ya, saya kira demikian pembahasan soal TIU materi deret bilangan kali ini. Dan jika ada penjelasan yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar.